kalau sampai Anda atau kita tidak membayar zakat fitrah ini. Nah ini Masya Allah. Bukan hanya zakat fitrah, Dan zakat juga mal. zakat mal ya. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi nih Alhamdulillah hari ini hadir di tengah-tengah kita ada Profesor Dr. Phil Haji Kamarudin Amin MA, Dirjen Bimas Islam Kemenak Republik Indonesia. Ini Masya Allah nih Pak, gimana sehat kondisi Pak ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah sebelum nanti kita akan berbicara atau ngobrol-ngobrol sama Pak Profesor nih. Ada artikel yang menarik yang perlu kita bahas sebelum kita nanti bertanya nih. Ini Masya Allah ini dia. Menak minta pembayaran zakat dipercepat. Nah ini panduannya. Setuju. Jadi ya untuk Menteri Agama Bapak Fahrul Razi meminta umat Islam yang sudah mampu dan masuk kategori wajib mempercepat pembayaran zakat mal, zakat harta sebelum Ramadan 1441 Hijriah. Terkait zakat fitrah umat Islam juga dihimbau sudah mulai membayarkan sejak awal Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Nah ini Masya Allah nih, mungkin ada sedikit penjelasannya nih kenapa nih Pak Profesor ya dari Kementerian Agama ini menganjurkan untuk membayar zakat ini dipercepat di awal-awal Ramadan. Mohon izin, silakan penjelasannya Pak. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu sebelum bulan puasa, Menteri Agama mengeluarkan surat edaran yang mengadres kepada para mustahik, pada masyarakat Islam dan juga kepada para pengumpul zakat agar mensegerakan melaksanakan atau menunaikan zakatnya. Baik itu zakat mal malah dianjurkan sebelum bulan puasa. Zakat fitrah begitu bulan puasa masuk, itu dianjurkan atau diimbau agar segera mengeluarkan zakatnya, tidak perlu menunggu sampai Idul Fitri. Ini adalah respon Kementerian Agama, respon Pak Menteri yang memiliki sensitivitas terhadap persoalan yang sedang dihadapi oleh umat Islam. Karena zakat itu kan sesungguhnya memiliki dimensi bukan hanya transendental spiritual, tapi juga memiliki dimensi sosial ekonomi. Betul. Kita ingin agar zakat ini berfungsi instrumental dalam mengentaskan kemiskinan. Kita tahu begitu peristiwa COVID-19 ini terjadi, banyak sekali masyarakat kita umat Islam yang tadinya miskin menjadi lebih miskin lagi. Betul. Dan banyak yang tadinya tidak miskin, rentan miskin menjadi miskin. Betul. Ada 24 juta orang Islam, orang Indonesia yang sekarang berada di bawah kemiskinan. Nah potensi zakat Indonesia sesungguhnya sangat luar biasa besar. Potensi zakat kita itu mencapai 217 triliun per tahun sesungguhnya. Tetapi yang berhasil dikumpulkan oleh para pengumpul zakat Indonesia mulai dari Basnas, LAS, dari seluruh Indonesia itu baru sekitar 8,1 triliun. Waduh masih banyak banget Artinya selisihnya. Potensinya masih sangat besar. Masih sangat besar. Masih sangat besar karena Indonesia ini adalah jumlah muslim terbesar dunia. Oleh karena itu potensi zakatnya juga terbesar dunia. Nah di sini kita masih perlu mengimbau masyarakat kita agar segera menunaikan zakatnya karena masih banyak sekali yang belum tertunaikan. Oleh karena itu momentum Ramadan ini adalah sebuah momentum yang sangat tepat untuk menjadikan zakat sebagai instrumen untuk pengentasan kemiskinan. Itu sebabnya mengapa Menteri Agama dari awal menganjurkan agar umat Islam segera mengeluarkan zakatnya supaya baik pengumpulannya maupun pendistribusiannya itu tepat sasaran, efektif. Ya. Jadi betul-betul bisa berfungsi instrumental. Jadi misalnya Menteri Agama dalam hal ini mengimbau Basnas kita di seluruh Indonesia ada Basnas nasional, ada Basnas provinsi, ada juga Basnas kabupaten kota, ada LAS, ya, lembaga amil zakat juga di seluruh Indonesia. Jumlahnya sangat besar sekali dan potensi zakat Indonesia juga begitu besar sekali, tetapi ini belum maksimal dikapitalisasi oleh umat Islam. Oleh karena itu instrumen ini harus betul-betul kita maksimalkan, harus kita kapitalisasi dan Ramadan ini adalah momentum yang sangat tepat sekali untuk sekali lagi umat Islam bisa berpartisipasi atau berperan memerangi COVID-19 ini. Jadi kita lihat zakat itu jangan sampai hanya berfungsi atau berdimensi transendental saja, tapi harus berfungsi ekonomis dan sosial. Ini mungkin penurunan dari target dari 217 triliun kurang lebih tadi sampai 80 hanya baru terbayarkan, atau mungkin karena memang tadi ada banyak tiba-tiba ada yang miskin mendadak ini nggak bisa bayar zakat atau bagaimana Pak ini Pak Profesor? Ya jadi begini, pertumbuhan pembayaran zakat di Indonesia ini alhamdulillah cukup bagus, ada 20%. Ya. Tadi saya katakan 217 triliun itu potensi zakat nasional. Seandainya seluruh umat Islam membayar zakatnya, baik zakat fitrah maupun zakat malnya dibayarkan secara total,
itu kita bisa mengumpulkan 17 triliun seluruh Indonesia. 17 triliun. Ini kalau maksimal. Nah, tetapi yang berhasil dikumpulkan baru 8,1 triliun. Artinya gapnya masih jauh. 8,1. Ini cuma Dari seperberapanya ya. Sekitar 4% kurang. Iya, Jadi kecil sekitar banget. Masih sangat kecil sekali. Oleh Iya, karena iya, itu iya, kita iya, harus bersama-sama secara kolektif untuk mengimbau masyarakat kita agar mari kita membayarkan zakat. Jadi sekali lagi fungsi zakat ini banyak sekali tentunya. Jadi tadi Pak Ustadz Maulana menyebut ada 8 asnaf itu yang bisa menerima zakat. Nah di Indonesia ini umat Islam kita yang membutuhkan zakat itu banyak sekali. Orang Masya miskin banyak sekali, kemudian yang rentan miskin. Dan ini kita harus berpartisipasi, bukan hanya pemerintah yang dibebani untuk memerangi persoalan COVID-19 ini. Seluruh warga bangsa, seluruh umat beragama, khususnya umat Islam, wajib hukumnya untuk turut berperan mengantisipasi memerangi COVID-19 ini. Hanya dengan kebersamaan kita bisa menghadapinya, dan zakat adalah salah satu instrumen yang sangat powerful, yang sangat efektif untuk bisa mencegah COVID-19 ini. Ya ini Masya Allah luar biasa nih buat jamaah yang ada di rumah nih, himbauan dari Pak Dirjen ini luar biasa ya. Bicara masalah tentang target dari zakat ini, ternyata sekarang ini baru hanya sebagian kecil banget ya. Dari 217 triliun hanya baru 8